Tahukah Anda, hiburan boleh menenangkan pikiran, hiburan boleh membangkitkan energi, hiburan membuat Anda tersenyum manis, hati menjadi gembira. Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang baru hadir, terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam sejahtera kepada Anda yang hadir di channel ini. Pada hari ini saya akan membuat satu video reaction yang berjudul Luar Biasa Bangga, Dangdut Indonesia Mendunia, dicintai cewek bule luar negeri. Wow. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Gen 62. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Gen 62 dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video ini. Dangdut merupakan salah satu genre musik populer tradisional Indonesia yang di dalamnya terkandung unsur-unsur musik Hindustani atau India Utara, Melayu, dan Arab. Dangdut memiliki ciri khas pada dentuman tabla yang merupakan alat musik perkusi Hindi dan genda. Awalnya musik dangdut dikenal dengan nama Orkes Melayu. Kemudian dangdut dipengaruhi musik Hindia melalui film Bollywood yang dibawakan oleh Ella Kadam dengan lagu Boneka India. Sehingga tahun 1968 Raja Dangdut disematkan untuk Rhoma Irama. Sejak tahun 1970-an, dangdut boleh dikatakan telah matang dalam bentuknya yang kontemporer. Sebagai musik populer, dangdut sangat terbuka terhadap pengaruh bentuk musik lain. Musik dari keroncong, langgam, dengung, gambus, reggae, pop, bahkan musik dansa elektronik. Dangdut rohani dapat dianggap sebagai arah lirik khusus seperti lagu-lagunya Rhoma Irama. Pengaruh India juga sangat kuat di dalam genre musik dangdut ini. Berkembangnya lagu-lagu dangdut di Indonesia tak lepas dari perjuangan-perjuangan artis masa lalu dengan lagu-lagu dangdut klasik yang bertema India yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi dangdut populer seperti Rhoma Irama dengan single Tera Jana, Masyhur S dengan lagunya yang berjudul Khana, Eli Kadam dengan lagu Boneka India, dan Via Valen dengan lagu berjudul Sayang, menjadikan musik dangdut lebih dikenal sampai hari ini. Dangdut telah menjadi musik rakyat di Indonesia dan mengguli aliran musik yang berbeda dari negara lain. Selain di Indonesia, dangdut cukup populer pula di Malaysia. Sejumlah nama pedangdut dari Indonesia yang hijrah ke Malaysia seperti Iwan Salman yang pernah disapa Iwan Dangdut. Nama dangdut diambil dari bunyi gendang yaitu dang dan dut. Seiring perkembangan waktu, hari ini dangdut Indonesia telah resmi didaftarkan ke UNESCO dengan kerja keras dari Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia bersama dengan sejumlah lembaga pemerintah mendaftarkan musik dangdut sebagai warisan budaya tak benda. Biarpun dangdut terdengar sedikit kampungan, namun tanpa kita sadari banyak bule-bule luar negeri justru jatuh hati dengan genre musik Indonesia yang satu ini. Semua Siapa saja mereka? Irama ini kan? Wow, mereka sangat seru ya mendengar irama dangdut. Daniela Desir. Daniela Desir. Gadis pirang ini berasal dari Delaware, Amerika. Awal ketertarikannya dengan dangdut karena waktu kecil Daniela mengaku sering menonton film Bollywood. Dia sangat menikmati goyang dengan musik-musik di film-film Bollywood. Perjalanan Daniela taklah instan. Kurang lebih sudah 5 tahun ia mendalami musik dangdut yang khas Indonesia ini. Latar belakang Daniela adalah penyanyi dan juga rapper. Tetapi untuk genre yang berbeda, ia harus bisa menyesuaikan suaranya dengan karakter musik dangdut. Sebelumnya di tahun 2012, ia bersama rekannya Sasha tergabung dalam Dangdut Space. Debut pertama di bulan April 2013, mereka tampil dengan mengcover lagu Raja Dangdut Rhoma Irama yaitu Tera Jana.
dan lagu ABG Tua Rajana yang ya? dipopulerkan oleh Fitri Karlina. Di tahun 2016, ia mengcover lagu dangdut dengan judul Tersisi, ciptaan Haji Ukad yang dipopulerkan oleh Rita Sugiarto. Daniela Desir diorbitkan oleh Risa Asnan dari NSR Entertainment. Risa Asnan sendiri adalah penggagas Festival Dangdut Indonesia Amerika. Risa Asnan memperkenalkan musik dangdut pada Daniela dan mengajari penyanyi wanita itu bahasa Indonesia. Daniela akhirnya merilis lagu barunya berjudul Kinyis-Kinyis yang dinyanyikan bersama rapper Range Dagon. Lirik lagu ini ditulis oleh Sandy Sulung yang bercerita tentang hubungan cinta dengan laki-laki yang lebih muda. Meskipun lagu Kinyis-Kinyis adalah lagu dangdut, tetapi ada sentuhan rap dan elektronik modern di dalamnya. Ariel Tigman. Ariel Tigman adalah penyanyi dangdut berkebangsaan Amerika. Memulai terjun di dunia musik dangdut sejak memenangkan audisi acara Dangdut in America yang diselenggarakan oleh NSR Production di Philadelphia. Selanjutnya, pemuda berusia 22 tahun ini berangkat ke Indonesia pada pertengahan 2008. Selama 2 bulan lamanya, penyanyi asal Cambridge, Maryland ini belajar cangkok dangdut pada penyanyi sekaligus instruktur olah vokal Tri Utami. Album perdana Ariel Dangdut in America dirilis pada 12 September 2008. Dengan peluncuran ini pula, Ariel mendapat penghargaan dari Muri sebagai penyanyi dangdut asing pertama. Pria yang berasal dari Cambridge, Maryland, Amerika ini mengaku jatuh cinta pada musik dangdut karena bunyi gendang. Ia memenangkan audisi Dangdut in America yang diadakan di Philadelphia oleh NSR Production. Dengan kemenangannya ini, ia pun terbang ke Indonesia untuk belajar cengkok dangdut. Saat di Indonesia, Ariel dianugerahi penghargaan oleh Muri sebagai penyanyi dangdut asing pertama. Sementara Risa Asnan atau NSR Production LLC dianugerahi 2 penghargaan. Sebagai organisasi pertama yang berhasil menyelenggarakan audisi penyanyi dangdut khusus untuk warga negara asing yang berdomisili di Amerika dan sebagai organisasi pertama yang berhasil memproduksi album dangdut di Amerika. Luar biasa guys. Juminem Peer. Model cantik keturunan Prancis dan Indonesia ini memang memiliki wajah yang bule abis. Namun siapa sangka jika doi ternyata mahir menyanyikan lagu dangdut. Juminem mulai dikenal publik saat menyanyikan lagu ciptaan Caca Handika berjudul Bibir Mahir. Tak hanya itu saja, Juminem juga punya goyangan yang khas loh kayak penyanyi-penyanyi dangdut lainnya, yakni goyangan Evil. Ketika berada di atas panggung, pedangdut berdarah Prancis Juminem Peer selalu punya cara tersendiri untuk memuaskan para penontonnya. Tak melulu menampilkan goyangan Evil, wanita yang juga bermain di layar lebar ini juga mendadak anggun sembari memainkan gitar akustiknya. Seperti yang dilakukan saat tampil di sebuah acara televisi beberapa waktu lalu. Wanita cantik ini selalu membuat penonton terhibur. Maka setiap penampilannya, Juminem fokus on my performance. Juminem menambahkan, profesinya sebagai penyanyi dangdut sama sekali tak membatasi hobinya yang lain. Sejumlah kegiatan olahraga seperti balet, zumba atau yoga pun jadi rutinitas wajibnya ketika punya waktu luang. Tak heran, selain memiliki suara yang khas, Juminem juga selalu tampak begitu energik ketika menyapa para fansnya. Wah, keren guys. Dangdut Cowboys. Dangdut Cowboy. Dangdut Cowboys didirikan pada tahun 2007 oleh Andrew yang merupakan profesor etnomusikologi di University at Pittsburgh. Orkes musik ini beranggotakan 6 pemain, terdiri dari dosen, mahasiswa pasca sarjana, dan musisi setempat. Andrew mengatakan kelompok ini dibentuk supaya mahasiswanya bisa lebih mengenal negara asal dangdut Indonesia. Kalau mereka mempraktikkan musiknya, itu bisa lebih terasa menurut saya. Jelasnya dalam bahasa Indonesia yang fasih. Pria ini pertama kali ke Indonesia pada tahun 1984 untuk mempelajari gamelan Sunda. Namun kecintaannya jatuh pada dangdut. Ia kemudian datang kembali ke Indonesia pada 2005 untuk meneliti dangdut.
Pada tahun 2010, ia menerbitkan buku jadi bertajuk kajian ya? Dangdut Stories yang jadi buku acuan mahasiswa di Perancis, Jerman, dan Inggris. Andre terus mendorong personil Dangdut Cowboys untuk mempelajari Indonesia supaya lebih memahami isi liriknya. Pemerintah terus mempromosikan musik dangdut di Amerika Serikat dalam berbagai kesempatan, misalnya lewat acara kebudayaan dari pemerintah seperti Indonesia Culinary Festival di Houston pada 2017. Indonesia juga telah mendatangkan sejumlah penyanyi dangdut seperti Fitri Karlina untuk manggung. Luar Fitri biasa, berharap guys. bisa kembali tampil di Amerika untuk lebih mempopulerkan musik asli Indonesia itu. Memang keren. Alina Saraswati. Alina Saraswati. Pemilik nama asli Alina Salim Garifa ini merupakan seorang penyanyi dangdut asli Rusia. Karena tersihir dengan musik dangdut yang candu abis, membuat Alina yang lulusan Beskir Economic College of Law Rusia ini rela jauh-jauh datang ke Indonesia untuk belajar dangdut. Perjuangannya pun tak sia-sia. Alina mengeluarkan debut pertamanya dengan single perdana berjudul Pengen Kawin. Nah, itu dia sederet perkembangan musik dangdut Indonesia yang harus kita lestarikan hingga hari ini menjadi warisan budaya tak benda dari Indonesia. Memang luar biasa, guys. Demikianlah video daripada channel Gen 62, guys. Wow, musik dangdut, musik milik Indonesia, dan telah pun didaftar di UNESCO bahwa itu adalah warisan musik Indonesia. Bermakna asal-usul dangdut itu telah pun didaftar bahwa itu milik Indonesia. Kalau kita melihat bagaimanakah ataupun sejauh manakah irama dangdut ini mempengaruhi dunia musik antarbangsa. Malaysia adalah jiran terdekat Indonesia, dan Malaysia juga dipengaruhi oleh musik dangdut. Di mana-mana ada keramaian, di situ ada musik dangdut, guys. Dan itu seperti musik wajib yang perlu dibunyikan. Seperti contoh Iwan. Iwan adalah seorang penyanyi dangdut asal Indonesia, berhijrah ke Malaysia dan dikenali sebagai Iwan Dangdut. Dan dia sehingga ke hari ini masih lagi menyanyikan lagu-lagu dangdut tapi dalam versi dakwah. Sebelum ini dia versi dangdut hiburan biasa. Pada ketika ini dia masih lagi menyanyikan irama dangdut tapi bermesejkan dakwah. Kalau kita melihat di Indonesia, orang yang paling populer dengan gelaran sebagai Raja Dangdut di Indonesia adalah Rhoma Irama. Merupakan antara yang terawal mempelopori irama dangdut dan orang yang paling terkenal di seluruh Indonesia, malahan di seluruh Malaysia. Siapa yang tidak mengenali Rhoma Irama, guys? Namun begitu, pengaruh dangdut ini bukan hanya orang Indonesia ataupun di Malaysia yang menyukai irama dangdut ini, guys. Namun di luar negara seperti di Amerika, di Rusia, dan berbagai lagi negara menyukai irama dangdut. Karena pada mereka irama dangdut ini merupakan satu irama yang sangat spesial, sangat istimewa. Antara penyanyi-penyanyi luar negeri yang sangat menyukai dangdut, antaranya adalah Danilia Desir. Mendalami musik dangdut, dia sampai datang ke Indonesia untuk belajar cengkok dangdut. Dan Danilia Desir adalah penyanyi asal Amerika dan dia nyanyi lagu dangdut dalam versi bahasa Indonesia. Secara otomatis bahasa Indonesia dapat didengari di Amerika. Seterusnya Ariel Tigman, dan dia dijuluki dengan gelaran penyanyi dangdut terawal luar negeri. Wow. Jadi ini merupakan satu perkabaran yang sangat bagus apabila musik dangdut itu bukan hanya populer di Indonesia, malahan di Amerika, guys. Yang mana Ariel Tigman ini berasal daripada USA, Amerika. Dan dia sampai datang ke Indonesia pada tahun 2008 setelah dia menjuarai tandingan dangdut di Amerika. Dan pada tahun 2008 dia datang ke Indonesia untuk mendalami ilmu cengkoknya dangdut di Indonesia. Selain daripada itu, di Perancis pun ada satu orang penyanyi yang lebih menggemari irama dangdut, yaitu Jeminem Pere. Ini pun sama juga, dia sangat menyukai irama dangdut sehingga dia mendalami musik dangdut, dan seperti biasa mereka ingin mempelajarinya. Mereka akan datang ke Indonesia untuk belajar berguru dengan pakar dangdut yang ada di Indonesia, guys. Dan pada tahun 2007, Dangdut Cowboy yang terdiri daripada 6 orang, dan mereka menggelar sebagai Dangdut Cowboy, dan mereka pun sama juga menggemari irama dangdut dan datang ke Indonesia untuk mempelajari irama dangdut ini lebih mendalam, guys.
Bukan hanya pendangdut daripada Prancis, pendangdut daripada USA, malahan ada seorang pendangdut daripada Rusia yang dinamakan sebagai Alina Serawati. Dia sangat menggilai musik dangdut ini sehingga dia datang ke Indonesia untuk belajar guys, belajar cengkoknya irama dangdut, belajar irama dangdut, menghayati dan juga memahaminya. Dan itu antara yang menurut saya sungguh luar biasa guys. Apabila Indonesia mendaftarkan di UNESCO dangdut itu adalah musik warisan Indonesia, maka secara otomatis dangdut itu musik Indonesia guys. Tidak boleh dipertikai, itu milik Indonesia, walaupun didengari di Malaysia, walaupun didengari di Singapura, walaupun didengari di Brunei, didengari di Amerika, di Prancis, di Rusia, Australia, namun itu hiburan bersama guys. Apakah Anda setuju? Sekiranya saya mengatakan bahwa irama dangdut pada masa kini telah menakluk seluruh dunia guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Raju Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan tentang video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum, bye bye.